setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan Life Spirit SMGM. Renungan kali ini akan dibawakan oleh Romo Kristianus Palo PR. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Salah seorang filsuf berpengaruh sepanjang masa adalah René Descartes. Dia adalah seorang filsuf modern berkebangsaan Prancis. Bahkan dikatakan sebagai bapa filsafat modern. Ia mengatakan bahwa manusia itu finite, terbatas, dan Tuhan itu infinite atau tak terbatas. Keterbatasan itulah yang seharusnya membuat manusia itu bergerak datang kepada Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang di dunia ini menempatkan Tuhan itu
di bawah manusia. Bahkan manusia itu kadang merasa mengetahui pikiran Tuhan, bertindak atas nama Tuhan, karena ia menempatkan Tuhan di bawah manusia. Saudara-saudari, kita berada pada masa Advent, masa pertobatan. Advent dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Masa Advent itu berlangsung selama 4 pekan. Pada masa Advent ini, seruan yang terkenal adalah bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Persoalannya adalah siapa yang sadar bahwa dia itu orang berdosa. Banyak manusia itu menempatkan diri jauh di atas Tuhan, dan ia memposisikan Tuhan sebagai di bawah manusia. Karena itu seringkali manusia tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Masa Advent adalah masa di mana kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka dia akan bergerak datang kepadanya. Mengapa banyak orang tidak menerima sakramen pengakuan? Mengapa banyak orang tidak bertobat? Karena dia merasa bahwa dia di atas Tuhan. Ia menempatkan diri di atas Tuhan dan memposisikan Tuhan di bawah manusia. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bila kita bercermin dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar, maka kita mengetahui siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia bukan Mesias, dia hanya utusan Allah. Dia hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia hanya membaptis dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa akan membaptis dengan Roh Kudus. Ketika orang bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Dia mengatakan, bukan. Aku bukan Mesias. Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan baginya. Sesudah aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, ada 2 hal penting yang kita temukan dalam bacaan Injil tadi. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Masa Advent ini menggerakkan kita untuk melihat ke dalam diri kita dan tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita menyerahkan diri untuk mengaku dan siap untuk diselamatkan. Banyak orang tidak sadar bahwa dia itu berdosa. Mengapa orang tidak memerlukan sakramen pengakuan? Karena dia tidak sadar bahwa dia itu adalah orang berdosa. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Injil tadi adalah Yohanes Pembaptis menempatkan diri sebagai hamba, bahkan lebih rendah dari hamba. Dia mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Kita tahu bahwa ia membuka tali kasut atau tali sepatu itu adalah hamba. Tetapi Yohanes Pembaptis justru mengatakan bahwa membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Justru ia merasa lebih hina, lebih rendah daripada seorang hamba. Saudara-saudari, masa Advent ini menyadarkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita hanyalah seorang hamba yang memerlukan
yang memerlukan keselamatan dari Allah. Marilah saudara-saudari, pada masa Adventus ini, masa kedatangan ini yang berlangsung selama 4 pekan, yang pertama kita sadar bahwa kita hanyalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita sadar bahwa kita hanyalah hamba di hadapan Tuhan. Dengan demikian, menggerakkan kita untuk datang dan memohonkan rahmat dari Tuhan. Kita percaya bahwa mereka yang selalu membungkuk dan berlutut di hadapan Tuhan akan selalu berdiri dan menghadap apapun. Kita percaya bahwa orang yang mengecilkan diri di hadapan Tuhan, dia akan diangkat menjadi anak Allah. Yohanes Pembaptis mengatakan, supaya dia semakin besar dan aku semakin kecil. Itulah seruan bagi kita yang harus tertanam di hati kita dan menjadi cerminan bagi kita untuk melangkah. Percayalah bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Romo Kristianus Valo PR yang telah membawakan renungan kita minggu ini. Sampai jumpa di Renungan Life Spirit edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh